Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyiapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan Engkau bersabda dan buka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami semua siap. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Demikian sabda Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dalam bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini diberi judul Cintaku untuk Rumahmu. Cintaku untuk rumahmu. Menurut Bapak Ibu, rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan adalah badan kita. Terus buat apa kita ke gereja setiap hari Minggu kalau begitu ya? Artinya apa? Rumah Tuhan, kalau dulu orang menganggap bait suci sebagai tempat atau tanda kehadiran Tuhan, di sanalah Tuhan hadir, di sanalah rumah Tuhan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya bait Allah itu sudah hancur, sehingga kemudian rumah Tuhan, tempat beribadat orang-orang Kristen itu ada di gereja. Orang menganggap kita beribadah di rumah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita masuk rumahnya gitu. Kita masuk rumah Tuhan dan selanjutnya. Nah, apakah cukup itu? Iya, dulu iya. Kenapa kok ada firman cintaku akan rumahmu menghanguskan aku? Ya, karena cinta Tuhan Yesus akan rumah Tuhan itu menghanguskan dia, membuat dia menjadi marah. Kenapa Tuhan Yesus marah waktu itu? Karena ada pedagang-pedagang di bait suci, begitu ya. Apakah itu artinya bahwa di gereja, di bait suci, di rumah Tuhan tidak boleh ada orang pedagang? Tidak boleh. Tapi ada loh, di kota-kota itu ada bazar makanan. Siapa pernah juga? Apa itu nggak boleh? Oh, bazar makanan itu mencari dana, Pak. Itu juga mencari keuntungan. Untuk mencari donatur dengan cara
Oh gitu, nggih. Jadi sebenarnya kemarahan Tuhan Yesus itu bukan dalam arti terkait boleh atau tidak boleh berdagang di bait suci. Tapi mari kita melihat bait suci zaman dulu itu seperti apa. Bait suci zaman dulu itu ada pelatarannya, pelataran luar, pelataran dalam, terus bait suci itu sendiri, gedung itu sendiri, ruang kudus, ruang maha kudus, begitu kan. Nah, pelataran luar itu tempat orang-orang kafir boleh masuk ke situ untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mendengarkan khotbah boleh orang-orang kafir masuk ke situ. Waktu itu yang terjadi, Tuhan Yesus marah karena apa? Satu, pelataran kafir itu penuh dengan pedagang. Sehingga nek pelataran kafir itu penuh dengan pedagang, orang-orang tidak bisa datang ke situ untuk ikut mendengarkan firman. Siji rugi toh, ora iso bersaksi berarti kan? Itu yang satu. Bukan jalannya, Pak, Pelatarane itu kewobek wong. Makanya tidak bisa lagi orang kan biasanya datang ke situ beribadah. Ikut beribadah di luar gitu. Sudah nggak bisa lagi karena penuh dengan orang. Yang kedua, zaman dulu itu setiap mereka datang ke bait Allah, mereka pasti membawa persembahan seperti kita membawa persembahan. Ada cerita, ini cerita lucu yang nggak terkait sebenarnya sama ini. Cerita lucu tentang tukarannya duit neng dompet. Orang duit itu, uang itu bertengkar di dompet. Ada uang ratusan ribu, 50-an ribu, 20-an, 10-an, 5 ribuan sampai 2 ribuan. Tengkalah mereka. Yang 100-an ribu, oh aku kan alus klimis ngono kuwi. Klimis alus, gak pernah diwel-wel. Soalnya aku morone neng nggon mall. Si 50.000 ngomong. Lah aku ya iya padha wae jek alus ngene iki. Aku marane nang toko-toko gedhe tuku beras dan lain-lain. Sing 20.000 aku sik mendingan nang toko-toko nang pasar ya hooh. Sing dhuwit 2.000-an karo dhuwit 1.000-an meneng ae. Aku mampu pesing soalnya marane nang toilet umum ngono kan. Tapi kowe iki mlebune nang neraka, aku mlebune nang surga, soalnya aku mesti digawa nang dompete wong-wong sing arep nang gereja. Itu sindiran bagi kita. Yo. Nek arep sungsung sing dipilih duwe sing paling cilik, ngoten nggih. Ibu, bapak dan saudara, itu sebuah sindiran bagi kita. Oh iya bener ya. Masa ngono dek kucel-kucel padha wae karo toilet ya. Ibu bapak, mereka juga menyiapkan uang atau menyiapkan hewan-hewan untuk dibawa ke bait suci. Nah, uang kalau mereka dari luar, mereka bawa uang logam, mereka masuk ke tempat ibadah, mereka menukarkan uang itu dengan uang shekel bait Allah. Jadi uangnya itu, uang sing dari luar itu masuk ke situ untuk ditukar dengan uang shekel bait Allah, baru dibawa masuk persembahan gitu. Itu yang terjadi di mereka. Dan pastinya kalau menukar uang ya pasti ono untung untung keuntungan barang. Kemudian kalau mereka bawa hewan dari luar, kambing, domba, sapi lah ya, dibawa dari luar, nanti diperiksa di pintu itu, diperiksa. Akan ada kerjasama antara imam, pemeriksa hewan kurban dan pedagang. Ada kong kali kong di sana. Imam akan memeriksa, oh iki cacat iki lho, untune gombel siti. Enggak laku, ganti. Ya sudah imam, daripada aku pulang lagi, yang ada di sini apa maksudnya?
Nah, imam nanti mengeluarkan hewan yang dari bait Allah gitu. Kadang hewan dari bait Allah yang itu udah dimainkan kan adalah cacat-cacatnya, tapi sudah itu yang lebih baik katanya begitu. Itu permainan, jadi ada korup di sana. Ada permainan uang di sana. Itu dilakukan oleh para imam wong-wong jero bait Allah dengan pedagang. Itu yang Tuhan Yesus marah. Jadi bukan karena dagangnya, bukan, tapi dua hal itu. Yang satu, mereka memenuhi pelataran kafir. Yang kedua, mereka bermain korup di situ. Uang dari luar dianggap gak suci, uang yang suci lebih suci uang sekel. Begitu juga dengan hewan-hewan. Itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Yang ketiga, ketika mereka datang ke bait Allah itu, fokus mereka tentang persembahan apa sing arep tak gawa ya. Hewan sing endi sing arep tak gawa ya. Fokusnya ke situ, ke ritualnya, ke tradisinya. Misalnya kita fokusnya kalau mau ibadah fokusnya kemana? Aku minggu yo nang gereja, jarene aku wong Kristen. Dadi nang gereja ki apa? Ya mergo aku wong Kristen ya aku nang gereja. Nek aku ora wong Kristen ya aku ora nang gereja. Terus mergane apa? Iya kuwi mergo aku wong Kristen dadi aku nang gereja. Ana alasan liya. Nah, bukan itu. Jadi bukan ritualnya. Nang gereja kok ya wis lah titik-titik datang duduk. Nanti kalau sudah wayahnya berdiri, duduk lagi, nyanyi, ngrungokke, kok terus nyanyi meneng, ngadep, pengakuan iman, balik kayak gitu. Ya sudah kayak gitu aja. Terus apa rasane? Ya ngono kuwi. Nah, itu yang diobrak-abrik sama Tuhan Yesus itu. Artinya, ketika kita datang ke rumah Tuhan, bukan cuma ritualnya tok, mergo aku wong Kristen aku nang gereja ora. Tapi bagaimana kita fokus ke Gusti. Aku teko mergo aku kangen karo Gusti. Pengen ketemu karo Gusti. Terus misalnya enggak nang gereja, misalnya ada orang yang kayak Pak Mulya tadi ngendikan, bait Allah itu apa? Rumah Tuhan itu apa? Aku ini, Bu. Tubuh kita itu bait Allah. Oh, berarti neng ngono aku rasane nang gereja, aku nang bait Allah kok, ya. Ya kan? Rasane nang gereja iki kok. Ya wis aku nang gerejane nang omah wae ora salah kuwi. Napa nggih? Di satu sisi benar, di satu sisi ya. Bait Allah ada di kita. Tapi itu ketika kita punya pemahaman, ketika kita memahami sebuah firman bahwa bait Allah itu adalah aku, itu berarti hatiku, berarti atiku ki kudune resik, dudu perkara ibadah. Beda konteks, beda konsep. Bait Allah kuwi aku iya, atiku kudu resik kaya bait Allah tempat Tuhan bertahta. Berarti hatiku kudu resik, ora ana sing merongkol dan lain-lain. Tapi ketika beribadah, ketika kita punya tugas untuk beribadah, kita mengingat satu firman. Apa? Kuduskan hari Sabat. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Firman yang lain. Lebih itu Mazmur. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kui kerinduane Daud untuk datang ke bait Allah. Ibrani
Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita kenal Tuhan, ya sudah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Artinya minggu yo neng gereja, anak sarasehan yo ayo do budal. Kenapa? Apa fungsinya? Bersekutu itu menjadi sebuah kemestian atau bisa dibilang keharusan, bukan tugas lagi. Nek tugas iso dilakukan iso ora, tetapi kemestian. Wong nek ngaku Kristen yo kudu neng gereja, kudu bersekutu, ora setunggilan. Terus kalau kita di rumah bisa kita merasakan Tuhan Allah hadir, bisa. Kita berdoa berarti kita merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Iso ngomong dhewe, iso banget. Fungsi lain dari persekutuan adalah nek aku salah ana sing ngelingke. Nek wong liya salah ya ayo dielingke, ora diisen-isen tapi dielingke. Ketika Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Artinya yang dirombak itu bukan bangunan bait Allah, tetapi ikine loh, akal kita yang tadinya ngeres neng gereja golek pati, neng gereja golek jeneng, neng gereja golek apa, golek bojo barang. Itu jelek kan? Golek golek pacar, aja bojo ya, Pak. Bukan itu. Jadi yang dirombak itu pikiran sing ora bener. Ning gereja ora ngapa ketemu Gusti karo pasamuan liyane. Kenapa? Ya iyalah. Tadi judulnya apa? Cintaku pada rumahmu. Artinya cintaku pada rumah Tuhan berarti Tuhan sendiri. Cintaku kepada Tuhan Yesus. Wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita ke gereja, kita beribadah itu wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ingat bahan minggu lalu? Wani pitados, ngoten nggih? Berani percaya. Berarti menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. 1. Berarti wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, wani percaya. Nggih, wantun kumandel, wantun pitados, wantun percaya. Ora saisen dadi wong Kristen. Yang kedua, minggu yang lalunya lagi, apa meneh mau minggu ora eling. Apa? Minggu yang lalunya itu tentang kluwunge Nabi Nuh. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Berharap. Berarti cinta kepada Tuhan Yesus artinya juga berani berharap kepada Tuhan Yesus. Nggih, berharap kepada Tuhan. Berani percaya, berani berharap. Terus yang hari Rabu Abu masih ingat? Suweken atimu, berarti menyesali dosa. Mencintai Tuhan juga berarti kita mau menyesali dosa kita dan kembali kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi, apakah kita mencintai rumah Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan Yesus? Monggo dipun wangsuli piyambak-piyambak. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mencintai-Mu, mencintai rumah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sampai kelak Tuhan memanggil kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.